Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam ajma'in, amma ba'd. Saya Mutiara Balkis Nabila Rahmi dengan NIM 2102011110039 dari kelas Fatwa dan Jurisprudensi D akan menjelaskan dan menceritakan sedikit tentang Nahdlatul Ulama atau yang biasa disingkat dengan NU, serta Lajnah Bahthul Masail atau LBM dan manhaj istinbatnya. Yang pertama yakni mengenai Nahdlatul Ulama secara keorganisasian. Jadi NU ini adalah salah satu dari dua organisasi Islam terbesar di Indonesia, dan NU ini berdiri pada tanggal 31 Januari 1926 Masehi atau bertepatan dengan tanggal 16 Rajab 1344 Hijriah di Surabaya, yang diinisiasi atau dibidani oleh para tokoh kiai, di antaranya Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah, serta Kiai Haji Bisri Syamsuri. Nah, sebelum organisasi ini berdiri, terjadi sebuah diskusi tentang bagaimana upaya membendung paham Wahabi tanpa harus menekan Ibnu Saud pada Kongres Al-Islam. Kiai Wahab Hasbullah yang merupakan juru bicara paling vokal terhadap mewakili kaum tradisionalis ini mendorong para kiai di Jawa Timur untuk mengirimkan utusannya untuk datang sendiri ke Mekah untuk kemudian menemui Ibnu Saud membicarakan perihal persoalan madhab. Untuk keperluan ini, mereka membentuk suatu komite yang bernama Komite Hijaz untuk menentukan siapa saja yang akan menjadi perwakilan atau delegasi untuk diutus ke Mekah. Komite ini kemudian mengubah diri menjadi sebuah organisasi yang resmi yang kemudian bernama Nahdlatul Ulama atau yang bermakna kebangkitan para ulama, karena sebagaimana yang kita ketahui berdirinya Nahdlatul Ulama ini tidak lepas dari pengaruh atau jawaban adanya pandangan Wahabi di Saudi yang menyebabkan banyak penghancuran atau pengerusakan bangunan-bangunan makam tokoh-tokoh yang disakralkan dalam Islam seperti makam Sayyidah Khadijah dan lain sebagainya. Nah, berdasarkan hasil Muktamar NU ke-27 tahun 1984 di Situbondo ditegaskan kalau bahwa dasar-dasar keagamaan NU itu mencakup 3 hal, yakni yang pertama mengenai dasar keagamaan yang bersumber dari Al-Quran, Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Kemudian yang kedua yakni cara memahami sumber-sumber ajaran Islam yang mengikuti paham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan yang ketiga yakni pandangan tentang ajaran Islam yang merupakan agama yang suci, fitrah, sempurna, dan penyempurna agama-agama sebelumnya. Kemudian kita berlanjut ke pembahasan mengenai Lajnah Bahthul Masail atau Lembaga Bahthul Masail. Sebelum NU berdiri dalam bentuk organisasi formal seperti ini atau jamaiyah, aktivitas Bahthul Masail atau pendiskusian masalah-masalah yang aktual seperti ini itu sudah lama, berlangsung sejak lama di kalangan pesantren. Melalui forum BM ini, para kiai NU selalu aktif mengagendakan pembahasan tentang problematika aktual tersebut. Jadi diusahakan untuk mencari jawabannya di Islam, terutama dalam fikih, serta turut aktif dalam mencari solusi kebuntuan hukum Islam akibat perkembangan zaman. Nah, dalam musyawarah nasional atau yang disingkat dengan Munas Alim Ulama tahun 1992 di Kota Lampung, diputuskan bahwa metode pemecahan masalah tidak lagi secara qauli saja, tetapi juga secara manhaji. Apa ini qauli dan manhaji? Selanjutnya akan dijelaskan. Nah, tapi digunakan juga metode manhaji, yakni mengikuti metode dan prosedur penetapan hukum yang ditempuh imam madhab, terutama madhab 4. Nah, kemudian setelah Muktamar tahun 2004, berdirilah Lembaga Bahthul Masail secara resmi, yang kemudian biasa disingkat dengan LBM NU. Nah, paham aswaja digunakan sebagai dasar istinbat hukum dari LBM ini.
Kemudian terdapat 5 prinsip dasar yang menjadi karakteristik LBM NU. Jadi di antara 5 prinsip dasar tersebut, yang pertama adalah tawazun, yakni keseimbangan antara penggunaan nas, dalil nakli dengan akli dan rasio. Kemudian tasamuh, toleransi, terutama dalam hal-hal yang bersifat furu'iyah, dan ta'adul, amar ma'ruf nahi munkar, dan tawasud, yakni pertengahan. Kemudian terdapat tiga metodologi yang digunakan dalam LBM secara umum. Ini pertama adalah metode qauli, kemudian metode ilhaqi, kemudian yang terakhir barulah digunakan metode manhaji. Jadi yang pertama, yakni metode qauli ini, atau yang disebut juga dengan ibarah kutubul madzahib al-arba'ah, ini merujuk pada kitab-kitab fikih dari para imam madhab. Jadi menggunakan redaksi langsung atau ibarah dari kitab-kitab ulama klasik. Metode ini menempati posisi pertama dan krusial dalam menjawab permasalahan yang diajukan. Nah, jika ditemukan lebih dari satu pendapat tentang masalah tersebut, maka dilakukan takrir jama'i atau menetapkan pilihan terhadap satu di antara beberapa pendapat secara kolektif dengan mempertimbangkan beberapa aspek kemaslahatan. Kemudian yang kedua, yakni metode ilhaqi. Apabila dalam metode qaul dirasa belum cukupi untuk menjawab suatu permasalahan tersebut, maka metode ilhaqi digunakan. Secara zahir, secara sekilas, ilhaqi ini mirip dengan metode qiyas, yakni penyamaan hukum sesuatu yang sebelumnya sudah tertera hukumnya, nah, dengan sesuatu yang belum ada hukumnya, belum ada ketetapannya, dan kemudian dicari ilatnya. Yang membedakan adalah apabila qiyas itu al-asl atau suatu perkara yang sudah ada ketetapan hukumnya itu langsung dari Al-Quran dan hadis. Sementara dalam metode ilhaqi ini, al-aslnya adalah suatu permasalahan yang terdapat dalam kitab-kitab fikih yang ulama klasik itu tadi. Nah, sementara qiyas ini penyandarannya kepada Al-Quran dan hadis. Metode ini digunakan oleh NU daripada qiyas karena qiyas itu dianggap memiliki konsekuensi yang lebih besar dan berat, dan qiyas ini umumnya hanya bisa dilakukan oleh yang tingkatannya sudah mujtahid, sehingga dirasa berat. Kemudian yang terakhir, yakni metode manhaji. Metode manhaji ini adalah metode yang digunakan dengan cara mengikuti jalan pikiran dan kaidah-kaidah penetapan hukum yang telah disusun oleh para imam madhab. Jadi manhaji ini disebut juga penetapan hukum dengan mengikuti metodologi imam madhab 4 itu. Nah, ia menetapkan hukum dengan mengambil ilat berupa terwujudnya sebuah kemaslahatan dalam hukum tersebut. Ini merupakan tiga hal ini adalah metode umum yang dirumuskan dalam Munas Alim Ulama Lampung tahun 1992. Adapun dalam Munas di Jombang tahun 2015 terdapat 3 metode juga dalam melakukan istinbat hukum, yakni yang pertama metode bayani, kemudian metode qauli, kemudian metode istislahi atau maqasidi. Nah, metode istislahi dan maqasidi ini lebih berupaya atau merujuk kepada maqasid syariah, penyandarannya kepada maqasid syariah, dan membuka untuk penafsiran baru menggunakan metode-metode yang sekiranya masih terjadi perdebatan di kalangan ulama seperti istihsan, masalah mursalah, dan uruf. Nah, demikian sedikit yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.